dari Kuningan, bahwasanya Buya mau tanya bagaimana jika ada orang yang tidak mengikuti 4 madhab dengan alasan mereka 4 imam madhab juga menyuruh kita mengikuti hadis yang sahih. Benar. Pertanyaannya bagaimana kalau kita tidak ikut madhab Malik, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad, madhab Imam Abu Hanifah? Ini gimana? Alasannya adalah karena mereka memang menyuruh kita mengikuti hadis yang sahih. Idza shahal haditsu fa huwa madhhabi. Para imam mengatakan kalau hadis sahih itu madhabku. Benar itu. Benar. Kalau memang Anda sudah sampai derajat tahu itu, ya Anda tidak boleh ikut madhab. Wong hadis sahih aja nggak ngerti. Kalau Anda sudah bisa tahu hadis sahih, terus bagaimana Anda memadukan antara hadis yang sama-sama sahih bertentangan? Misalnya mujtahid nggak boleh ngikut 4 madhab. Lah ini mengatakan hadis sahih pun menurut Imam Bukhari, dia belum berijtihad urusan hadis dia itu. Urusan hadisnya jiplak Imam Bukhari. Coba suruh tasahih hadis sendiri, bisa atau tidak? Kacau loh. Itu orang paling sombong yang menantang orang bermadhab itu. Bermadhab itu keharusan para ulama. Imam Syafi'i mereka mengamalkan hadis-hadis sahih. Ada ini termasuk virus ini. Ini termasuk, makanya kalau kita merentet penghancuran akidah itu, kalau kita bisa susun, yang pertama adalah Allah, Rasul. Setelah Rasul ada 2 cabang. Yang paling kanan adalah sahabat Nabi, yang kiri ahli bait atau dibolak-balik. Terus ke bawah lagi nanti apa? Al-Quran. Al-Quran. Setelah di bawahnya Al-Quran, ulama-ulama. Al-Quran dan hadis ya. Al-Quran, hadis. Setelah Al-Quran, hadis, ulama-ulama. Setelah ulama-ulama, pemikiran nih. Ada orang yang pengen merusak Islam dengan cara tinggalkan ini semuanya, langsung ke Al-Quran, ke hadis. Sebetulnya ini merendahkan, diputus kita dari ulama. Nggak boleh ikut madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Coba orang yang sombong itu suruh ke sini, tinggalkan semua madhab, tak kasih buku Al-Quran dan kitab 6 kutubus sittah, ente sholat kalau bisa. Ayo, sampai mati nggak bisa ngerti caranya sholat itu, dijamin itu. Ngintip buku gurunya itu yang sama-sama anti madhab, ngintip juga sampean. Nggak boleh ngintip gurunya, ngintip itu paling sombong. Wong ngintip kok ngaku nggak usah ikut ulama, nggak bisa orang. Ayo bawa hadis, semuanya pakai hadis. Sok Allahu Akbar, hadisnya apa? Nggak hafal. Berarti saya nggak jadi karena saya nggak tahu hadisnya. Jadi sholat nggak pakai takbir ya? Iya, karena hadisnya nggak hafal saya, dalilnya nggak tahu. Kapiro, aduh lupa dalilnya, ya nggak pakai sudah. Fatihah, nggak hafal dalilnya. Orang paling dungu itu menolak Imam Syafi'i. Yang pengen tahu dalilnya suruh datang kepada ahlinya, didatangkan dalilnya kalau dia nggak ngerti. Kalau Anda tidak tahu bukan berarti tidak ada, karena Anda bodoh belum tahu gitu saja, sadar, beres. Lo kok menuduh Imam Syafi'i goblok, ini kan kurang ajar. Menuduh Imam Malik goblok, ini kan kurang ajar. Kalau nggak tahu tanyakan, ada yang kasih tahu dalilnya nanti. Karena orang tidak tahu itu, sesuatu yang tidak diketahui kan belum berarti tidak ada. Saya nggak tahu ada duit di bawah kasur nih ya. Apakah artinya nggak ada? Nggak ada, bukan, karena saya nggak tahu. Kalau Anda tidak tahu tanyakan, jangan Anda mengatakan itu nggak benar, Imam Syafi'i itu adalah sesat karena begini, dalilnya palsu dan sebagainya. Masya Allah. Tahlilan nggak boleh, tawasulan nggak boleh, segala macam akhirnya. Tahu-taunya apa? Kalau mau duduk, lah ini yang anti tawasul, anti tahlil, mohon kami tunjukkan dalilnya kuat dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Intinya kalau ada orang ini, contoh saja, biasanya yang melarang taklid, ikut 4 madhab itu anti tawasul, anti tahlil, anti marhabanan. Duduk kita jelaskan, disaksikan oleh manusia banyak, diundang, beradu argumentasi, dalilnya mana, ayo. Yang dikasih tahu ibu-ibu yang polos-polos di kampung, Bu, itu bid'ah, sesat, masuk neraka nih. Sampai hari ini tidak pernah ada yang menegur kami nih. Kami termasuk kelas bodoh sebetulnya ya. Nggak ada yang negur, Bu ya tolong itu hadisnya nggak bener dan sebagainya. Ini mana ada? Ustadz itu yang gembar-gembar di radio-radio itu, di mimbar-mimbar yang mengatakan itu bid'ah, ini tolong ayo, ini jangan dirusak umat, jangan diputus dengan salaf. Salaf kita adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itu salaf kita.
Itu salaf yang sesungguhnya, karena hidupnya dia. Imam Syafi'i meninggal tahun, Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150. Itu antara abad ke-1 sampai abad ke-2. Itu adalah imam-imam salaf, bukan orang yang hidup di akhir zaman. Salaf kita yaitu, kalau Anda ngikut Imam Syafi'i, Anda ikut salaf. Anda ikut Imam Ahmad, ikut salaf. Jadi salafi yang sesungguhnya ya Anda itu yang ngaku salafi tapi nggak mau ikut madhab, bos, itu goblok. Bagaimana? Ini permasalahan nih, akidah dipecah belah oleh umat. Dipecah belah umat gara-gara ini. Yang tidak ikut Imam Abu Hanifah itu adalah kedunguan. Ini yang harus dijelaskan. Karena apa? Imam Abu Hanifah orang yang disepakati kesolehannya, ilmunya. Maaf, ini adalah permasalahan yang sangat genting. Dikit-dikit, tidak boleh ikut madhab. Masya Allah. Cobalah dijelaskan. Ini adalah musibah di zaman ini. Ibu-ibu yang sudah sholatnya tentrem, ayam, ibadahnya banyak, dibilang, bu salah bu. Ya Allah, 20 tahun saya salah. Ya Allah. Mohon maaf jika ada kalimat kotor. Ini ada hawa nafsu ya. Semoga Allah mengampuni. Kalau sudah begini ada hawa nafsunya. Semoga Allah mengampuni. Dan yang anti tahlil semoga diampuni oleh Allah. Yang anti tawasul diberi hidayah oleh Allah, diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mulai emosi itu adalah ada setan yang nunggangi. Baru banyak istighfar. Innalillah.